Perkenalkan, nama saya Andi Siti Nurhalisa dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Teknik Pemeriksaan Tekstil. Bahan tekstil dan tujuan pemeriksaannya. Pengertian bahan tekstil. Bahan tekstil adalah material fleksibel yang terbuat dari tenunan benang. Tekstil dibentuk dengan cara penyulaman, penjahitan, pengikatan, dan cara pressing. Istilah tekstil dalam pemakaiannya sehari-hari dapat disamakan dengan istilah kain. Tujuan pemeriksaan. Penelitian bahan tekstil bertujuan mengetahui asal serat bahan tekstil. Untuk mengetahui asal serat bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara dari mulai yang sederhana sampai dengan yang sangat detail, yaitu melalui laboratorium. Pemeriksaan asal bahan tekstil yang sederhana dapat dilakukan dengan uji pemeriksaan secara visual, membaca label pada bahan tekstil, melalui uji pembakaran, mencabut beberapa helai benang atau serat, menyalakan api, pemegangan sampel atau benang, dan uji pengamatan atau pemeriksaan. Uji coba sederhana yang dilakukan dalam pemeriksaan bahan tekstil. Berikut pemeriksaan bahan tekstil yang sederhana dapat dilakukan dengan uji. Pertama, uji pemeriksaan serat secara visual. Pemeriksaan serat bahan tekstil dapat dilakukan melalui mikroskop atau kaca pembesar. Bila melalui kasat mata belum dapat diketahui asal serat bahan tekstil, setiap serat bila diperbesar 100 kali melalui mikroskop atau kaca pembesar menunjukkan bermacam-macam gambaran. Melalui mikroskop kita dapat melihat dengan jelas penampakan melintang dan penampang membujur dari tiap serat tekstil. Melalui mikroskop, serat tekstil yang asli belum disempurnakan dengan serat tekstil yang telah disempurnakan juga akan nampak perbedaannya. Pemeriksaan serat tekstil dengan membaca label. Label kain atau label bahan tekstil adalah keterangan yang terdapat pada suatu produk atau bahan yang menjelaskan tentang asal serat, nama bahan, merek bahan, nama pabrik, proses penyempurnaan, dan yang lainnya. Untuk mengetahui serat tekstil dengan segera dapat dibaca pada kartu keterangan atau label. Pada label itu dicantumkan keterangan mengenai bahan pokok tekstil itu. Keterangan pada label perlu untuk menentukan penampilan warna dan ketahanan dalam penyucian baik warna maupun tenunan. Pemeliharaan yang diperlukan didasarkan pada jenis bahan celup yang dipergunakan atau daya tahan dari serabut. Label ini dapat dipercaya apabila sudah disahkan atau pemerintah. Pada label sering dicantumkan persentase serat, contohnya 60% polyester dan 35% kapas. Maksudnya ialah bahwa kain itu dibuat dari dua macam serat. Tujuan mencampurkan dua macam serat ialah agar supaya sifat kurang baik dari serat satu yang dapat diimbangi oleh sifat-sifat baik serat yang kedua. Jadi, kalau kapas mempunyai sifat mudah kusut diimbangi oleh sifat polyester yang tidak mudah kusut. Sifat polyester yang panas diimbangi oleh sifat kapas yang sejuk. Keterangan yang dituliskan pada label bahan tekstil berguna bagi pengguna atau konsumen, karena dengan membaca label, konsumen dapat mengetahui serat apa yang terdapat pada tekstil. Keterangan yang tercantum pada label bahan tekstil adalah label yang menunjukkan asal serat dan label yang menunjukkan penyempurnaan dan sifat kain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rial Rahmatullah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibaca oleh Andi Siti Nurhalisa. Melalui uji pembakaran adalah salah satu alternatif untuk pemeriksaan asal serat bahan tekstil. Hal ini dilakukan bila pemeriksaan serat dengan cara yang lain belum dapat diketahui secara pasti. Pembakaran dilakukan dengan membakar serat tekstil dengan cara sebagai berikut.
Benang dicabut dari bahan, kemudian dipegang dengan pinset dan dibakar. Atau bisa juga dengan membakar perca bahan tekstil. Untuk melakukan uji pembakaran, dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Alat dan bahan dibutuhkan antara lain 1. Lilin atau minyak, lampu, dan korek api. 2. Gelas laboratorium 250 ml. 3. Sampel dari bahan tekstil berbagai jenis atau benang. B. Langkah kerja 1. Siapkan buku atau kertas untuk mencatat hasil penelitian. 2. Siapkan perca bahan tekstil yang akan diteliti. 3. Siapkan gelas kimia berisi air dingin. C. Uji pembakaran. Lihatlah gambar sebagai berikut. Mencabut beberapa helai benang atau serat. Cabut beberapa helai benang atau serat dari perca bahan tekstil, kurang lebih dari 5 sampai 10 helai benang. Putar atau pelintir serat benang tersebut agar menyatu satu sama lain hingga menjadi pilinan. Menyalakan api. Nyalakan api dan dekatkan gelas kimia ketika membakar sampel. Jika serat terus menyala selama uji pembakaran, segera rendam serat dan jari-jari dalam gelas yang berisi air dingin. Atau alternatif yang lain, uji pembakaran dilakukan dekat kerang air dingin. Pemegangan sampel atau benang. Pegang sampel atau benang tekstil antara ibu jari dan jari telunjuk. Dekatkan sampel dengan api hingga terbakar. Amati apakah serat atau benang meleleh atau terbakar. Jika serat terbakar, tiup api dekat hidung Anda sehingga Anda dapat mencium aroma seperti rambut terbakar, kertas terbakar, atau seperti plastik terbakar, tergantung dari jenis bahan tekstil yang diteliti. Uji pengamatan atau pemeriksaan. Ketika benang yang dipadamkan telah didinginkan, amati dan periksa dengan cermat sisa pembakaran benang tersebut. Apakah menjadi abu, berbentuk bundaran kecil mudah dihancurkan, atau tetap mengeras saat ditekan dengan jari-jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Saya ingin melanjutkan materi yang dibacakan Rial Rahmatullah. Nah, cara pemeriksaan serat kain berdasarkan bahan tekstil dari macam-macam serat. Bahan tekstil berasal dari bermacam-macam serat. Tiap serat pun memiliki khas masing-masing jika dilakukan uji pemeriksaan. Biasanya pemeriksaan pertama dilakukan secara visual, tapi jika dapat mengetahui asal bahan dengan pasti, maka sering dilakukan pemeriksaan kedua, yaitu dengan cara membakar serabut. Uji pembakaran dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, benang diambil dari kain yang akan diperiksa. Yang kedua, kemudian benang dipegang menggunakan pinset lalu dibakar. Nah, ciri-ciri serat sebagai berikut. Yang pertama, serat selulosa memiliki ciri-ciri. Benang akan terbakar dengan cepat karena menjalar. Api hasil pembakaran berwarna kuning. Ketika benang terbakar, tidak ada bau yang dikeluarkan, tapi setelah api padam akan tercium bau kertas terbakar. Benang yang sudah terbakar habis akan menjadi abu yang sudah hancur. Benang yang sudah terbakar habis akan menjadi warna kelabu. Serat protein memiliki ciri-ciri. Benangnya sulit terbakar. Ketika terbakar akan mengeluarkan bau rambut terbakar. Setelah benang habis terbakar, warnanya menjadi abu hitam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.